Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakan Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, Iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot anak Simon rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Siapa saja, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
para suster, oma dan opa, ibu bapa, anak-anak, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat malam untuk kita semua. Semua sehat? Puji Tuhan, terima kasih banyak. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah mulai merancangkan karya keselamatan kepada bangsa manusia. Dan kalau kita merenungkan rencana Allah untuk menyelamatkan kita manusia, disusun dengan sangat rapi. Dan apa yang telah Tuhan rencanakan, Allah rencanakan untuk menyelamatkan kita, tidak pernah gagal. Meskipun berulang kali kita jatuh dalam dosa dan kesalahan yang sama, kejatuhan dan kerapuhan, kefanaan kita tidak pernah menggagalkan rencana Allah untuk menyelamatkan kita. Kalau Bapak Ibu masih ingat, ketika Yesus memasuki kota Yerusalem untuk menjalani misteri salib, Yesus naik apa Bapak Ibu? Yesus naik apa? Tidak ada suara. Bagian sini Yesus naik apa? Keledai atau kedelai? Keledai muda yang belum pernah ditunggang oleh seorang pun. Dan sebelum Yesus naik ke atas keledai itu, dilapisi dulu dengan pakaian. Dan ketika Yesus mulai jalan menuju kota Yerusalem, penduduk kota itu menghamparkan pakaiannya di jalan, sehingga bukan hanya kaki Yesus yang tidak menyentuh tanah, tetapi kaki keledai itu pun tidak menyentuh tanah. Itu artinya Yesus dalam menjalankan rencana keselamatan yang Yesus bawa dari Allah Bapa, Yesus penuh dengan kekuatan ilahi. Yesus tidak menyentuh tanah. Tanah itu simbol kerapuhan dan kefanaan kita. Malam hari ini, para rasul itu ditabiskan menjadi imam dan mereka menerima komuni untuk pertama kalinya. Setelah mereka ditabiskan jadi imam, sebelum mereka menerima komuni, Tuhan Yesus membasuh kaki mereka. Kaki kita itulah yang bersentuhan dengan tanah, simbol kerapuhan. Maka sebelum para rasul menerima tubuh Kristus untuk pertama kalinya, mereka dibasuh kakinya. Dengan demikian Tuhan Yesus membersihkan mereka dari segala dosa dan kerapuhannya, dan mereka dipersiapkan, dimampukan, dan dilayakkan untuk turut melangkah menuju Golgota, menyaksikan misteri salib. Maka kalau kita baca kitab suci, ketika para rasul itu dibasuh kakinya oleh Tuhan, Tuhan mempersiapkan mereka untuk pergi ke Golgota menyaksikan misteri salib, dan Tuhan menyiapkan mereka untuk pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Maka setelah Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada mereka, Yesus katakan apa? Yesus memberi tugas kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan barang siapa diampuni dosanya, dosanya diampuni. Dan barang siapa dosanya tetap ada, maka dosanya tetap ada. Maka para rasul itu diteguhkan oleh Yesus untuk pergi mewartakan Injil ke seluruh dunia. Mewartakan Injil kadang dengan cara yang tidak layak dan tidak pantas. Tapi itulah misi yang Yesus wariskan kepada para rasul. Dan dalam menjalankan misinya itu, semua sudah disusun Tuhan dengan sangat rapi.
Maka di bagian akhir Injil tadi, Yesus bilang apa? Yesus pesan kepada para rasul, "Aku Tuhan dan gurumu sudah membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki." Itu artinya Yesus mengingatkan kepada kita, tugas dan karya pelayanan kita di dunia ini selain untuk menjadi misionaris, kita membangun persekutuan, saling menyucikan dan menguduskan, membangun kerjasama yang baik supaya misi yang Yesus wariskan kepada kita itu dapat terlaksana dengan baik. Kalau kita baca sejarah di Bali, sejarah gereja Katolik masuk di Bali, para misionaris pertama mengatakan dalam catatan sejarah, mereka mengatakan bahwa misi di Bali akan berhasil jika para misionaris hidup suci dan kudus. Berarti para misionaris zaman dahulu mereka sudah meramalkan apa yang akan terjadi dengan Bali di tahun-tahun yang akan datang. Dan itu terjadi. Maka misi akan berhasil kalau kita semua mampu menjaga kesucian dan kemurnian tubuh kita masing-masing. Maka hari ini, malam hari ini Yesus memberikan tugas kepada kita untuk saling membasuh kaki, dan dengan demikian Yesus mempersiapkan kita melangkah menuju salib dan kemudian melangkah menuju sesama kita untuk mewartakan salib dan kebangkitan Tuhan kepada sesama yang lain. Mari kita berjuang, semoga lewat misteri yang kita rayakan ini kita pun mampu untuk mengambil bagian dalam misteri salib Tuhan dan mewartakan kepada sesama yang lain. Tuhan memberkati.